Sejarah Kampung Betawi Setu Babakan. Dalam segi historisnya, Setu Babakan merupakan danau buatan yang airnya berasal dari aliran Sungai Ciliwung di sekitar Setu Babakan. Setu Babakan ini menjadi pemukiman masyarakat Betawi dan telah direncanakan pada tahun 1996 menggantikan Condet yang merupakan pendahulu kawasan cagar budaya, karena sekarang Condet menjadi pemukiman modern yang dimana seiring berjalannya waktu semakin luntur nuansa dari budaya Betawi, menurut Sukianto. Objek wisata sejarah budaya yang terletak di Jalan Mokafi 2 RT 13 RW 8 Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan ini memiliki luas 30 hektar dan kedalaman sekitar 1 sampai 5 meter untuk danaunya, sedangkan untuk luas area perkampungannya yaitu 289 hektar dengan luas wilayah PBB dan 70 hektar merupakan milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Masyarakat di Setu Babakan sendiri bermayoritas masyarakat Betawi, dan oleh karena itu melalui SK Gubernur Nomor 9 Tahun 2000, Setu Babakan dijadikan sebagai cagar budaya Betawi dengan alasan sulit ditemukannya sebuah perkampungan Betawi di Jakarta, dan pada tanggal 10 November 2005 diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2005 mengenai penetapan perkampungan budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dengan menggunakan konsep ini dalam mengembangkan perkampungan budaya Betawi Setu Babakan untuk menambahkan harkat serta martabat dari masyarakat Betawi yang kehidupannya berasal dari nilai-nilai sosial budaya yang berkembang, menurut Sukianto. Setelah diresmikan sebagai kawasan pelestarian budaya Betawi oleh PBB pada tahun 2004, maka berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2005 dibentuklah Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi atau UPK PBB, yang dimana unit ini bertugas untuk mengelola Setu Babakan dan sebagai pelaksana teknis di lapangan yang bertanggung jawab langsung di Pemda. Baik, saya akan sedikit menjelaskan mengenai interaksi sesama dan sosialisasi antar penduduk. Kawasan Setu Babakan adalah kawasan cagar budaya yang sejatinya masih berfungsi sebagai kawasan pemukiman bagi penduduk asli maupun pendatang. Namun memang langgam, arsitektur, demografi, dan sosiologinya masih kuat dengan budaya Betawi. Interaksi antar penduduk di Setu Babakan jauh dari sikap yang menunjukkan ego kelompok, suku, atau agama lain. Artinya, dalam interaksi masyarakat Setu Babakan tidak ada sikap yang menganggap norma, nilai-nilai, agama yang dianut, bahkan perilaku kelompoknya sendiri merasa lebih baik. Sesama penduduk Setu Babakan diharuskan ikut membantu ketika salah satu penduduk atau keluarga sedang mengadakan hajatan seperti sunatan, akikahan, lahiran, atau upacara peringatan adat lainnya. Wadah interaksi lain adalah kegiatan warga yang secara rutin dilaksanakan, baik itu dengan warga asli atau dengan warga pendatang yang telah bermukim di Setu Babakan. Kegiatan rutin yang dilakukan adalah arisan dan pengajian. Arisan dan pengajian ini diadakan dengan cara reguler, berkala secara bergantian dari satu warga ke warga lain yang berbeda rumah dengan bergotong royong. Mereka saling bantu dari sisi konsumsi, acara pendanaan, tenaga, dan yang tidak boleh dilupakan adalah dimasukkannya seni budaya Betawi seperti rebana ketika pengajian, palang pintu ketika ada acara lamaran, petasan ketika ada anak yang sunatan, atau budaya lain yang selalu disisipkan di setiap kegiatan di Kampung Setu Babakan. Berikut beberapa kesenian Betawi yang ada di Setu Babakan. Yang pertama itu ialah ondel-ondel. Ondel-ondel adalah bentuk pertunjukan rakyat Betawi yang sering ditampilkan dalam pesta-pesta rakyat. Tampaknya ondel-ondel memerankan leluhur atau nenek moyang yang senantiasa menjaga anak cucunya atau penduduk suatu desa. Ondel-ondel yang berupa boneka besar itu tingginya sekitar 2,5 meter dengan garis tengah
kurang lebih 80 cm. Dibuat dari anyaman bambu yang disiapkan begitu rupa sehingga mudah dipikul dari dalamnya. Bagian wajah berupa topeng atau kedok dengan rambut kepala dibuat dari ijuk. Wajah ondel-ondel laki-laki biasanya dicat dengan warna merah, sedangkan yang perempuan warna putih. Dengan pertunjukan ini banyak persamaan dengan yang ada di beberapa daerah lain. Kemudian ada seni main pukulan atau silat Betawi yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama silat beksi, silat kancing 7 bintang, 12 naga berenang, silat 3 berantai, silat sabeni, silat silomacan, silat cangkrik. Kemudian ada juga seni musik. Seperti pada etnik lain, seni musik tradisional pada masyarakat Betawi pun hidup dan berkembang serta diwariskan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Seni musik tradisional Betawi memiliki fungsi hiburan, nasihat, pewarisan nilai, dan memelihara keseimbangan lahir batin. Berkat fungsinya tersebut, maka seni musik tradisional Betawi masih bertahan di tengah masyarakatnya. Berikut beberapa jenis seni musik Betawi. Yang pertama orkes gambus, orkes samra dan torol samra, rebana hadroh, rebana ketimpring, rebana biang, tanjidor, bambang ranca, dan bambang kromong. Dan terakhir ada seni tari. Seni tari tradisional Betawi sangat erat hubungannya dengan alunan irama musik tradisional. Tarian Betawi juga mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu penggunaan suara musik pengiring yang riang serta gerakan-gerakan tari yang dinamis. Berikut beberapa macam tari Betawi yang wajib diketahui. Yang pertama tari Zapin Betawi, tari Lenggang Nyai, tari Sirih Kuning, tari Topeng Betawi, tari Bitek Balen, tari Belenggo, tari Samra, Ronggeng Blantek, tari Ngarojeng, tari Ronggeng Manis, tari Cokek, tari Nanjak Wanjer, tari Lenggo Tingke, tari Kembang Lembang Sari, dan tari Topeng Tunggal. Berikut ini ikon kebudayaan Betawi yang menjadi ikon kota Jakarta, yaitu yang pertama adalah kembang kelapa. Kembang kelapa memiliki filosofi perlambangan kemakmuran, juga simbol dari kehidupan manusia yang bermanfaat sebagai manfaat pohon kelapa. Selain itu, kembang kelapa juga sebagai simbol keterbukaan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari, juga sebagai simbol tata warna kebudayaan yang hidup dan berkembang di kota Jakarta. Yang kedua, gigi balang. Gigi balang biasanya ditemukan di rumah-rumah penduduk Betawi. Gigi balang diwarnai dengan warna hijau dan kuning yang memiliki makna tersendiri yang sangat mendalam. Warna kuning melambangkan kehangatan, cerdik, dan berbakat dalam bisnis. Warna hijau melambangkan harmoni dari ragam Betawi yang bisa berkolaborasi dengan suku-suku lain. Selain dari warnanya, bentuk gigi balang memiliki makna tersendiri. Bentuk ornamen segitiga berjajar menyerupai gigi belalang yang melambangkan bahwa hidup harus jujur, rajin, benar, ulet, dan sabar. Yang ketiga, ada batik Betawi. Siapa yang tak kenal dengan batik? Bahkan batik telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu budaya warisan dunia asli Indonesia pada tahun 2009. Batik Betawi berbentuk kain panjang, kain sarung yang motifnya dikerjakan dengan tulis dan cap. Motif Betawi juga banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Arab, India, Belanda, dan Cina. Motif Betawi antara lain dododio, makronda, rosamala, nusa kalapa, lereng, ondel-ondel, pesalo, salakanagara, dan lain-lain. Yang keempat, baju sadaria. Sadaria merupakan salah satu jenis pakaian khas adat Betawi. Baju ini sering disebut oleh masyarakat dengan sebutan baju kokoh atau baju tikim. Baju kokoh digunakan oleh kaum pria yang biasanya dipadukan dengan celana batik, kain perekat, dan peci atau kopiah. Pakaian ini sering dipakai untuk kegiatan sehari-hari dan dapat juga digunakan pada acara resmi. Yang kelima, ada kebaya kerancang. Jenis
busana tradisional kaum perempuan Betawi yang terdiri atas kebaya dan kain. Kebaya kerancang biasanya dibordir kerancang dengan motif kembang pada bagian bawah kebaya pada pergelangan tangan. Hiasan rambut dapat menggunakan sanggul dengan model konde bunder atau model lain yang disesuaikan dengan pemakainya. Menggunakan kain sarung batik Betawi dengan kepala kain bermotif tumpal, tombak, buket, dan sebagainya. Kerak telur adalah makanan asli daerah Jakarta, Betawi. Kerak telur dapat ditemukan pada hari-hari biasa, dan menurut sejarah, kerak telur sudah ada dari zaman kolonial Belanda. Kerak telur diciptakan oleh masyarakat Betawi secara tak sengaja pada tahun 1970. Makanan kedua adalah bir peletok. Minuman tradisional ini dikenal di kalangan etnis Betawi agar warnanya lebih menarik. Orang Betawi biasanya menggunakan tambahan kayu secang yang akan memberikan warna merah bila diseduh dengan air panas. Walaupun mengandung kata bir peletok adalah tidak mengandung alkohol. Minuman ini berkhasiat untuk memperlancar peredaran darah, serta masyarakat Betawi banyak mengkonsumsinya pada malam hari sebagai penghangat. Makanan yang ketiga adalah laksa Betawi. Laksa Betawi, menurut literatur tidak ada kejelasan tentang asal mula keberadaan laksa Betawi, tetapi jika dilihat dari pemakaian bahan-bahannya, laksa Betawi mendapatkan pengaruh dari etnis Tionghoa karena pemakaian ebi di dalamnya. Laksa Betawi merupakan hidangan berkuah yang berwarna kuning dengan aroma yang harum karena penggunaan banyak rempah di dalamnya. Makanan yang keempat adalah dodol Betawi. Dodol Betawi adalah jenis dodol khas khusus Betawi. Dodol Betawi berwarna hitam kecoklatan dengan variasi rasa yang lebih sedikit daripada dodol dari daerah lain. Dodol Betawi umumnya dibuat sebagai panganan khusus untuk pesta, bulan Ramadan, Idul Fitri atau Idul Adha. Ya teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan Setu Babakan atau Kampung Betawi. Kelebihan di Setu Babakan yaitu tentang keseniannya yang lengkap, serta museum budaya suku Betawi, dan banyak lagi. Salah satu contohnya ada museum Betawi di Setu Babakan, dan juga ada rumah ondel-ondel, dan banyak jajanan tradisional suku Betawi yang ada di Setu Babakan. Jika membahas tentang kekurangan Setu Babakan, yang selalu ada di benak saya dan teman-teman ialah kebersihan dan juga jalanan sekitar Setu Babakan tersebut. Terkadang kebersihan itulah yang harus diperhatikan di Setu Babakan. Bukan hanya urusan pemerintah saja, tetapi dari urusan kita juga, para pengunjung. Seringkali saya melihat banyak wisatawan atau para pengunjung yang datang ke Setu Babakan itu jarang menjaga kebersihan. Biasanya sampah-sampah plastik, bekas jajanan-jajanan penjual kaki lima atau yang penjual tetap, masih saja banyak yang membuang sampah sembarangan. Banyak pengunjung-pengunjung yang memarkirkan motornya di pinggir jalanan sehingga menyebabkan macet. Solusi dari saya dan teman-teman ialah menyadarkan pengunjung-pengunjung tentang kebersihan dan menjaga kebersihan itu. Dan juga semoga kedepannya Setu Babakan menyediakan lahan parkir untuk para pengunjung, sehingga tidak ada pengunjung yang memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan agar tidak terjadinya kemacetan. Seperti itulah teman-teman.